لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف سيد الحبيب عبد الله بن علي محمد حدث رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Pemin dzalika, dan termasuk daripada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan untuk orang yang bertakwa daripada kebaikan dunia dan akhirat adalah al-makhraju. Allah Subhanahu wa taala berikan solusi, jalan keluar minasyiddah, daripada kesulitan, kesusahan. Seperti sekarang ini terjadi kesulitan, bencana, musibah yang melanda saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Di antara mereka kalau ada yang bertakwa, maka akan segera diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya enggak gampang susah. Paham ya? Karena dia sadar bahwasanya semuanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memang sebabnya mungkin karena ulah manusia. Tapi kalau sudah Allah berkehendak, ya enggak, siapa yang bisa nolak? Enggak ada yang bisa enggak ada yang bisa nolak. Orang yang bertakwa ketika terjadi hal yang seperti itu, ya kan, dia akan cepat diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Warizq min haitsu la yahtasibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari jalan yang tanpa dia sangka, tanpa dia duga. Masya Allah. Ini keistimewaan orang yang bertakwa. Allah kasih rezeki dari jalan yang enggak pernah dia pikirkan. Paham ya? Enggak pernah dia bayangkan. Ya. Masya Allah. Jadi kadang ada orang itu usahanya apa, karena gara-gara dia bertakwa, justru kadang Allah kasih rezeki dari jalan yang lain, bukan dari hasil usahanya. Paham ya? Atau kadang ada orang berusaha, bekerja, bisnis dan lain sebagainya, gara-gara dia bertakwa, hasilnya melebihi daripada yang pernah dia bayangkan. Mungkin dia membayangkan sehari itu untung hanya 100.000, ini bisa sampai 900 sampai 1 juta. Nah, itu kalau urusan duit. Nah, kadang orang kan kalau sudah bicara rezeki itu biasanya fokusnya kemana? Fokusnya ke duit, fokusnya ke uang. Paham ya? Allah. Alhasil harus bertakwa, ya kan? Segala apapun yang menimpa kepada kita, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan jalan keluar, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Siapa orang yang bertakwa. Jadi kuncinya itu takwa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Paham ya? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia bakal diberi rezeki dari jalan yang enggak pernah dia duga. Masya Allah. Iya, luar biasa. Allah itu kalau sudah ngasih rezeki pada hambanya, Allah kalau sudah berkehendak, wah luar biasa. Sama sekali enggak pernah terlintas dalam pikiran kita, benak kita, kalau kita bakal mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah Allah berkehendak, gara-gara mungkin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya memang gara-garanya takwa. Ya kan, bukan mungkin, sudah pasti, ya kan? Sudah pasti. Jadi ada syarat, ada jawab. Ada syarat, ada
Jawab kalau sudah ada syaratnya yaitu takwa, nanti bakal ada jawabnya, yaitu apa? Yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu sudah pasti. Makanya harus bertakwa, harus selalu bertakwa, ya kan? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wattaqullaha mastata'tum. Ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih di dalam apa? Fi maqamin nahi, di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar kita apa? Jauhi. Paham? Dalam ketaatan mastata'tum, semampu kalian. Walhasil jangan sampai maksiat, itu sudah. Paham? Kuncinya orang hidup itu wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sudah. Pokoknya ibadah, jangan sampai maksiat, sudah. Enak nanti. Siapa sih yang enggak pengen hidupnya enak? Pasti semua orang menginginkan hidupnya enak. Musibah pun, ya kan? Pasti kita berharap apa? Segera berlalu, kan begitu. Segera terselesaikan. Itu semuanya bisa didapatkan untuk orang-orang yang bertakwa. Paham ya? Dan keadilan Allah itu begini. Ustaz kemarin itu ketemu orang, tukang parkir. Tukang parkir itu sehari dapat berapa sih? Ya tergantung tempatnya kan ya. Macam-macam. Ada yang mulai puluhan ribu, ada yang mulai ratusan ribu. Nah, dia itu cerita, saya ini biasanya ya paling enggak 100.000 sehari. Itu pun kalau di hari-hari yang ramai. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Minggu itu dapatnya segitu. Tapi subhanallah, ketika corona, pas ada wabah, ada musibah virus corona, dia dapat sehari sampai 1 juta. Paham ya? Artinya apa? Mungkin dari sisi lain, musibah itu kelihatannya apa? Kelihatannya apa musibah itu? Buruk, gak enak. Tapi subhanallah, dari sisi lain ada orang yang apa? Justru dapat apa? Dapat kenikmatan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi sekarang ini. Wallahu alam. Pasti ada dari sebagian hambanya Allah yang mendapatkan apa? Kenikmatan lebih gara-gara apa? Bencana musibah ini. Karena semua yang Allah takdirkan, ya, itu semuanya baik. Semua baik, ya kan? Ya. Wa kullu fi'li jamil, ya kan? Segala yang Allah perbuat itu pasti baik, ya. Hafal qasidahnya? Ya. Wa kullu fi'li jamil wa fik amalna tawil fajud alat tamin. Nah itu loh. Masya Allah. Sakit. Contoh yang kelihatan aja. Yang mungkin yang sering terjadi, orang sakit. Yang sakit mungkin kena musibah, tapi dari satu sisi lain, dokternya dapat apa? Disitulah dunia, paham ya? Itulah dunia. Dokternya dapat apa? Dapat pasien, akhirnya apa? Dapat duit loh. Apa dokternya seneng kalau pasiennya rame? Seneng nggak dokter? Berarti dokter itu mengharapkan orang sakit ya? Iya. Jangan-jangan kamu sakit didoain dokter ben loro. Nah itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang ditantikan oleh Allah buruk, itu enggak ada. Semuanya baik. Buruk itu hanya persepsi manusia saja, anggapan manusia saja. Tapi kalau kita pikir secara menyeluruh, iya ya subhanallah ya. Ketika ada yang kena musibah tapi ada orang yang lain diangkat ekonomi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hasil apa? Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Jangan sampai bermaksiat, jangan sampai melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayo tuh. Kalian di pondok juga sama. Pasti butuh solusi, pasti butuh jalan keluar. Sumpek, apa solusinya? Paham? Nah, kalau orang yang bertakwa ya enggak bingung. Paham? Enggak bingung. Nah, tapi kalau sudah enggak bertakwa, banyak maksiat, bakal bingung dia. Iya kan? Paham? Atau bisa jadi begini, orang yang bertakwa ini enggak pernah sumpek. Kenapa? Karena selalu dikasih apa? Solusi sama Allah Subhanahu wa taala. Selalu dikasih jalan keluar. Jadi di dalam hatinya enggak ada yang namanya apa? Gelisah. Dalam hatinya enggak ada yang namanya susah, ono. Paham ya? Di sini apa? Senang. Paham ya? Nah, jadi kalau kepengen senang, kuncinya adalah apa? Takwa. Paham? Masih kena musibah senang. Itu lihat para kekasihnya Allah ya kan? Masya Allah. Dan ternyata musibah kemarin itu orang kampung akhirnya dapat kayu banyak. Dapat apa? Kayu banyak, itu jadi lautan kayu. Ya kan? Jadi lautan apa? Kayu tumpuk-tumpuk. Pernah lihat ya? Lihat kemarin. Ya. Segitu banyak kayu, mulai dari yang kecil sampai yang paling gede. Ya kan? Mungkin gini mungkin. Kau gede. Kayu ini. Ya Allah, subhanallah. Dan mungkin kayunya juga bagus-bagus. Daerah sana itu kayunya bagus-bagus. Makanya dia ditebang, dijual ada di luar negeri. Ya Allah, ya Rabb. Hasil kita harus selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kuncinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau kepingin hidupnya enak harus takwa, ya. Wa min dzalika al-huda, di antara juga adalah apa? Al-huda, petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ini dikasih petunjuk ini sama Allah. Manusia hidup di atas dunia ini butuh dengan yang namanya apa? Maps. Jalan petunjuk. Gimana jalan petunjuk yang benar itu? Paham? Ketika datang musibah, gimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan petunjuk. Kalau kita mendapatkan musibah itu harus sabar. Kalau kita dapat musibah itu harus tabah. Tetap apa? Husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kenapa? Mungkin Allah dari kejadian ini Allah kepingin ngangkat derajat kita. Paham? Karena kita sabar atas ujian, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Yang meninggal, insya Allah meninggal mati syahid. Insya Allah meninggal syahid tenggelam. Ya kan? Di antara orang yang mati syahid adalah karena apa? Tenggelam. Ya kan? Paham? Jadi dikasih petunjuk sama Allah. Wa minha al-ilm. Di antara juga apa? Ilmu. Kalau Allah Ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah, ini kalian para pelajar, para santri ya semuanya. Kalau kepingin dapat ilmu dan ilmu itu nanti bakal manfaat, kuncinya harus apa? Takwa. Paham ya? Ini ilmu yang membawa manfaat itu kayak gini. Ilmu yang diraih, yang didapat oleh orang-orang yang bertakwa itu jadinya manfaat. Kenapa? Karena orang yang bertakwa, dia menjauhi daripada larangan Allah, dia melakukan ketaatan, insya Allah mempunyai hati yang bersih, sehingga ketika dapat ilmu, ya ilmunya manfaat. Paham? Ada lagi ulama yang mengatakan apa? Wattaqullaha wa yu'allikumullah, artinya apa? Dapat ilmu laduni. Paham? Ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tanpa perantara. Ya, ada usaha belajar, baca kitab, baca tafsir Quran. Tapi diberikan pemahaman lebih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Gak kok terus mari turu terus langsung alim ngono. Ya kan, apal Jurumiyah, apal Safinah ngono ndak. Ya tetap ada apa? Usaha, nah, cuma diberikan kemudahan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana kemudahannya itu gak didapatkan sama orang lain. Gak sama yang didapatkan sama orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan lebih mudah mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah langsung allama yu'allimu. Paham ya? Allah langsung apa? Mengajarkannya, memberikannya. Paham? Nah, ini penting ya buat kita kalau ingin dapat ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga al-furqan, pembeda. Wal kaffaru lis-sayyi'ah, pembeda mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Ya, kemudian apa? Kaffaru lis-sayyi'ah, pelebur apa? Dosa atau pelebur daripada kesalahan, wal maghfirah lidzunub, ya, pengampunan daripada dosa. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah. Nah ini, pokoknya ada syarat, ya kan? In harfus syarat. Ya kan? In tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum, maka apa? Jawabannya, Allah akan menjadikan kalian furqanan, pembeda, bisa membedakan, ya kan? Mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal. Wa yakfir ankum, dan Allah Subhanahu wa taala akan apa? Melebur kesalahan kalian, sayiatikum, wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Paham ya? Makanya harus berusaha. Pokoknya gimana enggak maksiat. Makanya harus hati-hati. Ya. Enak nanti. Kalau ba'dul mufassirin, berkata sebagian ulama tafsir, yaj'al lakum furqanan. Apa yang dimaksud dengan ayat yaj'al lakum furqanan? Adalah apa? Hidayatun fi qulubikum. Hidayah ada dalam hati kalian. Nah, dikasih petunjuk sama Allah. Hudan linnas tadi itu. Yang mana hidayah ini adalah apa? Tufarriquna. Bisa kalian membedakan biha dengan itu hidayah bainal haq wal batil, antara mana yang benar, mana yang salah. Sekarang ini banyak orang yang enggak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Paham? Ya mohon maaf, sampai cari guru pun bisa terjerumus kepada guru yang salah. Nah, kan bahaya. Paham ya? Nah, harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jangankan urusan dunia, urusan guru pun kadang ada yang sampai salah kok. Jadikan guru. Guru bukan malah membimbing dia untuk dekat kepada Allah, tapi menjauhkan dia dari Allah, menjauhkan dia dari Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah. Kenapa? Karena ngajari nggak benar. Hati-hati. Ya, apalagi, ya kan? Al-haq al-batil, urusan-urusan yang lainnya. Ya kan? Urusan halal haram. Ya kan? Itu juga sangat penting. Ya. Itu semua akan kita dapatkan kalau kita apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hatinya itu, hati ini kan kadang bisa kayak ngomong gitu loh. Ngasih apa? Ngasih pendapat kepada pikiran kita. Hati kadang enggak serg dan lain sebagainya. Paham itu? Kadang ketemu orang, baru ketemu hati langsung terasa apa? Nyaman. Orangnya belum ngomong, hati sudah nyaman terlebih dahulu. Nah, ini kalau orang-orang yang bertakwa akan bisa mana yang benar, mana yang salah. Ya kan? Makanya ada istilah istafti qalbak, ada istilah apa? Mintalah pendapat, mintalah fatwa kepada hatimu. Kenapa? Kadang hati ini kalau hatinya benar, hatinya bersih, akan memberikan jawaban yang baik. Paham ya? Nah, penting. Jadi kita takwa ini diantaranya juga menjaga hati. Menjaga hati. Kenapa? Kalau kita takwa berarti hati kita ini nanti akan apa? Bisa mensteril mana yang benar, mana yang salah. Paham ya? Ngerti? Sehingga kalian jadi manusia itu ya tahu harus bagaimana. Oh iki salah, oh iki benar.
Oh ini benar, ini salah. Oh, yang benar harus apa? Diteruskan, dilanjutkan, dilakukan. Yang salah ditinggalkan. Paham? Nah, termasuk kalian mungkin kalau berteman, paham? Gara-gara hatinya nggak ada takwa, temen nggak ngerti di temen sing bener, di temen sing salah. Hati-hati. Paham? Kalau kalian bertakwa dalam hati, nggak bener arek iki. Tinggal aku nggak bener arek iki, arek jauhi. Loh, segitu loh. Itu gara-gara apa? Ada takwa dalam hatinya. Kalau hatinya nggak ada takwa, nggak bisa. Paham ya? Urusan kerjaan juga begitu, usaha juga begitu. Haki nggak bener, nggak beres ini, jangan, nggak boleh kayak gini. Paham ya? Hasil takwa ini apa? Pondasi kita menjalani kehidupan di atas dunia. Ya. Masya Allah. Kemudian apa? Wa minha al-wilayah, wali ya. Kewilayahan, kewalian. Qala Allah Ta'ala, wallahu waliyul muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu, adapun Allah Subhanahu wa taala apa? Waliyul muttaqin, pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Pelindung itu apa? Disebutkan di sebagian tafsir, di antaranya di Qurtubi ini, ai nasiruhum wa mu'inuhum. Allah bakal jadi penolongnya dan pembantunya. Ya apa? Luar biasa ya. Ketika minta, ya Allah, ini itu ya Allah, langsung wali. Yang bantu langsung siapa? Allah. Yang nolong langsung siapa? Allah. Inti kepingin bertakwa. Inti kepingin apa? Jadi wali. Ya takwa kuncinya. Jadi kalau ente misalkan doanya dikabul, jangan-jangan ente wali. Paham ya? Atau belum berdoa, hanya dalam hati sudah apa? Diwujudkan sama Allah Subhanahu wa taala. Paham? Dalam hatinya kepingin makan ayam, subhanallah besok makan ayam. Waduh, jangan-jangan wali. Paham ya? Itu hanya contoh. Hanya contoh. Ya. Apakah wali nggak bisa apa? Mohon kepada Allah, ya Allah jangan turunkan musibah. Ya bisa. Bisa aja. Ya Allah jangan jadikan di Sumatera itu apa? Banjir, longsor dan lain sebagainya. Apakah tidak bisa? Bisa. Tapi kenapa kok gak dimintakan sama Allah? Karena kalau dimintakan nanti apa? Kezaliman bakal apa? Merajalela. Paham? Bisa aja gak ada musibah, tapi nanti kemaksiatan orang dolim tambah parah. Dan itu nanti kan tidak sesuai dengan ilmu. Tidak sesuai dengan apa? Ilmu itu kan dipelajari, ilmu ekologi, ilmu antara hubungan agama dan apa? Lingkungan. Lingkungan mengajarkan bahwasanya pohon itu nanti akan apa? Berakar, ya kan? Akarnya ini akan menguatkan daripada tanah-tanah, ya kan? Kemudian kalau ada hujan bisa menyerap air akan diserap. Nah itu kan kalau seandainya nggak ada tanaman, kok nggak banjir? Kan bertentangan dengan apa? Ilmu, kan gitu. Terus buat apa nanti belajar? Kan? Paham? Akhirnya kok digunduli kuabe? Oh, digunduli gak banjir. Akhirnya orang kan biar bisa tahu ilmunya yang dipelajari itu, oh iya ya, benar ya. Ternyata kalau terjadi eksploitasi hutan, ya kan? Maka akan terjadi apa? Hal-hal yang tidak diinginkan, yang mana itu pernah kita pelajari. Dipelajari nggak? Mulai dari SD kan? Pelajari. Paham? Dipelajari gimana kalau tumbuhan itu ditebangi, apa yang terjadi? Itu masuk pelajaran apa dulu itu ya? Lingkungan. PPKN kalau nggak salah. Masuk IPA? Pokoknya lingkungan gitu. Ya. Itu luar biasa. Dari kecil kita padahal sudah diajari.
Bukan berarti nggak bisa, bisa, sangat bisa. Nasiruhum wa mu'inuhum, penolongnya langsung Allah, bisa. Tapi kalian kalau dibiarkan, ini orang yang zalim makin menjadi-jadi. Ya Allah, kayu segitu banyaknya itu, luar biasa. Ente tahu luasnya pertambangan itu. Lapangan 100 kali. Ente tahu lapangan bola itu, stadion. Tahu stadion, besar apa enggak? 100 kalinya itu. Udah luar biasa. Kita nggak bahas itu izinnya resmi atau enggak. Walhasil ilmu yang kita pelajari kalau sudah terjadi penebangan apa pohon bakal terjadi apa ya, padahal itu kan sudah sabab musabab, sebabnya ini akibatnya ini kan begitu ya, tapi kenapa kok masih dilakukan ya kan? Terus wali suruh minta, ya bertentangan nanti ya, bukan nggak bisa, sangat bisa. Ya, kita sering mendengar kisah-kisah para wali Allah begitu ngangkat tangan minta sama Allah langsung apa? Langsung kabul. Ya kan? Insyaallah. Wa minha al-ma'iyah. Qala Allah Subhanahu wa taala wa 'alamu annallaha ma'al muttaqin. Nah, ini ma'iyah. Ya, termasuk ma'iyah itu termasuk apa? Wilayah tadi itu. Orang yang wali yang takwa itu bersama Allah. Ya. Bin nasri wal i'anah oleh kirasa ini. Ditolong, dijaga, dibantu, bin nasr, ditolong oleh anak, dibantu oleh hirasah, dijaga. Paham ya? Ya Allah. Kita mau mengendalikan penjagaan siapa? Hah? Mau mengandalkan penjagaan siapa? Mau mengandalkan pertolongan siapa? Kalau kayak kemarin terjadi musibah kayak gitu, siapa yang bisa menolong? Ayo. Siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Bangunan lain habis. Subhanallah, ada masjid, ada pondok yang masih berdiri kok kokoh. Ya mungkin karena tempat itu apa? Ya bukan mungkin lagi. Ya sudah pasti tempat itu banyak digunakan untuk apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diselamatkan sama Allah. Ditolong sama Allah. Paham ya? Luar biasa, Masya Allah. Dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah banyak cerita-cerita bagaimana yang orang berbuat zalim mulai dari kaum-kaum nabi-nabi terdahulu, ya kan? Kaumnya Nabi Lut, ya kan? Kaum Ad dan lain sebagainya, terjadi kemaksiatan yang merajalela, habis semuanya, ya kan? Fa khasafna bihi wa bidaril ard, ya kan? Dimasukkan ke dalam apa? Bumi, ditelan habis rata. Ya Allah. Paham ya? Ya, makanya harus takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? An-najah, minha an-najah itu apa? Selamatan, ya. Tsumma nunjil ladzina taqaw. Selamat dunia, selamat akhirat. Ya kan? Selamat dunia itu bagaimana? Kalian bertakwa, kalian ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu selamat. Di akhirat, nah, nanti kalian apa? Selamat dari neraka, masuk surga. Siapa yang enggak kepingin? Ya, ini kan tujuan manusia, kepingin enak dunia akhirat. Kemudian wa minha al-wa'du bil jannah, yaitu apalah dan janji mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Qala azza min qail masalul jannati allati wa'idal muttaqun, ya kan? Wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga ini Allah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga untuk orang yang bertakwa, taat kepada Allah, menjauhi tidak melakukan daripada apa? Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala apa? Surga yang sangat nikmat. Wa uzlifatil jannatul muttaqina ghairu ba'id, dan dikelilingi itu surga untuk orang-orang yang bertakwa ghairu ba'id, ya enggak jauh.
Ila ghairi dzalika, dan daripada selain itu semua banyak daripada minal khairatil jamilah. Minal khairatil jamilah, daripada kebaikan-kebaikan yang indah, wal fadhailil jazilah, dan pemberian atau keutamaan-keutamaan yang agung, wal mawahibil jazilah, dan pemberian-pemberian yang banyak. Ya kan, daripada keutamaan takwa, yakfi fi syarafit taqwa, dan cukup di dalam keutamaan takwa, anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dzakaraha menyebut tentang takwa fi aktsar min tis'ina mawdi'an min kitabih. Ya, fi aktsar, ya, kurang lebih, ya, di dalam berapa? 90 tempat yang ada di Al-Qur'an. Sudah ditulis kemarin? Belum? Ya, cari 90 tempat Allah Subhanahu wa taala tulis ada di Al-Qur'an, ya, di antaranya ini. Berapa ini sudah? Paham ya? Tentang takwa. Allah, mudah-mudahan kita semuanya jadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Bisa menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Terus harus berusaha. Paham? Karena manusia ini kadang gampang melakukan kesalahan. Santri padahal ngaji tiap hari, taklim tiap hari, gitu kadang masih aja berbuat salah. Ya Allah. Paham? Apalagi sing gak ngaji, waduh, tambah koyo apa. Paham ya? Makanya kalian yang belajar, yang taklim, minta sama Allah supaya ilmunya manfaat. Paham? Bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu intinya. Aja aneh-aneh. Paham? Urip dunya kok aneh-aneh. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.